Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kaisin Purinda, NIM A1 D018145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman kemiri. Tanaman kemiri atau Aleurete molucana L. dan yang akan dibahas kali ini adalah mengenai taksonomi dan botani, arti penting, fase pertumbuhan dan karakter fisiologis, dan budidaya tanaman. Taksonomi kemiri terdiri dari Kingdom Plantae, divisi Embryophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, orde Geraniales, famili Euphorbiaceae, genus Aleurites, spesies Aleurites molucana L. Botani tanaman kemiri terdiri dari bunga, buah, daun, batang, dan akar yang memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah bunga. Bunga tanaman kemiri memiliki kelamin ganda di mana bunga jantan dan betina berada pada pohon yang sama. Bunga kemiri berwarna putih kehijauan, harum, dan tersusun dalam sejumlah gugusan sepanjang 10-15 cm. Mahkota bunga berwarna putih dengan 5 kelopak berwarna putih kusam atau krem berbentuk lonjong dengan panjang 1,3 cm. Yang kedua adalah daun. Daun tanaman kemiri mudah dikenali karena bentuknya yang khas. Umumnya terdiri dari 3-5 helai daun dari pangkal, berselang-seling, dan pinggir daun bergelombang. Panjang satu helai daun sekitar 10-20 cm dengan 2 kelenjar di bagian perpotongan antara pangkal dan tangkai yang mengeluarkan getah manis. Daun pohon yang muda biasanya sederhana dan berbentuk seperti delta atau oval. Bagian atas permukaan daun yang masih muda berwarna putih mengkilap seperti perak, yang kemudian akan berubah warna menjadi hijau tua seiring dengan bertambahnya umur pohon. Sedangkan permukaan bagian bawah daun berbulu halus dan mengilap seperti karat. Yang ketiga adalah buah. Buah kemiri berwarna hijau sampai kecoklatan, berbentuk oval sampai bulat dengan panjang 5-6 cm dan lebar 5-7 cm. Satu buah kemiri umumnya berisi 2-3 biji, tetapi pada buah jantan kemungkinan hanya ditemukan 1 biji. Kulit biji kemiri umumnya kasar, hitam, keras, dan berbentuk bulat dengan panjang sekitar 2,5-3,5 cm. Yang ketiga adalah batang. Bentuk cabang pohon kemiri umumnya adalah berliku, tidak teratur, membentang lebar, dan menggantung pada cabang bagian samping. Kulit batang tanaman kemiri berwarna abu-abu coklat dan bertekstur agak halus dengan garis vertikal yang indah. Yang terakhir adalah akar. Tanaman kemiri memiliki akar tunjang dan akar lateral. Akar tunjang yang tumbuh di awal masa pertumbuhan diikuti pertumbuhan akar lateral dengan akar rambut di setiap ujungnya. Penetrasi akar tunjang jauh ke dalam tanah dan areal pertumbuhan akar lateralnya dapat mencapai 2 kali lebar tajuknya. Akar lateral beserta akar rambut terkonsentrasi pada kedalaman 1 meter dari permukaan tanah. Arti penting. Tanaman kemiri umumnya ditanam sebagai penahan angin, pembatas, penaung, stabilisator tanah, pengisi lahan kosong, dan bahan baku industri. Tetapi hampir semua bagian dari tanaman kemiri dapat dimanfaatkan sebagai minyak kemiri, bumbu masak, arang kulit kemiri, penahan angin, dan devisa negara. Fase pertumbuhan dan karakter fisiologis. Fase pertumbuhan tanaman kemiri terdiri dari 2 fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif tanaman ditandai dengan mulai munculnya bunga, sedangkan fase vegetatif tanaman adalah masa pertumbuhan tanaman yang meliputi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang, jumlah daun, dan luas daun tanaman yang diakhiri dengan munculnya bunga pada tanaman. Tanaman kemiri memerlukan waktu 3-5 tahun untuk mencapai fase generatif, sedangkan pada fase vegetatif, kemiri sudah mulai berbunga pada umur 3 tahun. Pada fase vegetatif, tanaman kemiri dapat dilihat dari tinggi dan jumlah cabang, lalu ada diameter batang dan lebar daun serta jumlah daun. Yang terakhir adalah budidaya. Budidaya tanaman kemiri terdiri dari pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen.
Pada pengolahan tanah, lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman kemiri yaitu menggunakan lahan yang berjenis tanah lempung berpasir, lempung liat atau tanah kapur dengan kedalaman tanah 150 cm, kemiringan 0-15%, pH 5,5 6,5 dan ketinggian optimum 800-1200 meter di atas permukaan laut. Pengolahan lahan dimulai dari membersihkan lahan dari gulma dan mengatur jarak tanam 10 x 10 meter untuk menghasilkan biji dan jarak 4 x 4 meter untuk menghasilkan kayu pulp. Pembibitan tanaman kemiri terdiri dari dua, yaitu pembibitan generatif dan vegetatif. Pembibitan generatif dimulai dari pemilihan, perendaman, persemaian, dan pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk membantu mempercepat perkecambahan dan kecepatan tumbuh vigor bibit agar lebih seragam dan lebih baik. Yang kedua adalah pembibitan vegetatif. Pembibitan vegetatif dilakukan dengan cara pencangkokan atau penyambungan. Penanaman tanaman kemiri dimulai dari menentukan jarak tanam. Jarak 3 x 4, 6 x 6, dan 8 x 8 meter untuk sistem tumpang sari. Jarak 3 x 3 dan 4 x 4 meter untuk sistem monokultur, serta jarak 4 x 4 dan 10 x 10 meter untuk produksi kayu pulp dan minyak kemiri. Lalu dibuat lubang yang telah dicampur antara tanah galian bawah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dan tanaman dapat langsung ditanam pada lubang. Pemeliharaan tanaman kemiri meliputi penyiangan selama 3 bulan sekali, lalu ada penyiraman yang dilakukan secukupnya setelah pemupukan, lalu pemupukan dengan dosis 2 kg per pohon untuk tanaman muda dan dosis 10-30 kg per pohon untuk tanaman berbuah, lalu ada penyulaman yang dilakukan 1 bulan setelah penanaman dan waktu hujan, lalu ada pemangkasan yang dilakukan pada cabang yang kecil rusak dan mati, lalu penjarangan yang tergantung pada kerapatan pohon dan laju pertumbuhan pohon dalam tegakan, dan yang terakhir adalah pengendalian OPT yang dilakukan dengan cara membuang bagian tanaman yang terserang, sanitasi, dan penyemprotan insektisida atau fungisida. Pemanenan buah kemiri dilakukan selama sekali dalam setahun. Pemanenan dilakukan dengan cara memungut setiap buah yang jatuh ke tanah. Setelah itu kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah membersihkan buah kemiri dari kulit yang membungkus kemiri. Dan yang terakhir adalah pasca panen. Teknologi pasca panen kemiri meliputi pengupasan kulit buah, pengeringan dan penyimpanan gelondong, sortasi, penyangraian, pemecahan tempurung, pengeringan daging biji kemiri, sortasi daging biji kemiri, pengemasan dan penyimpanan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.